Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Raja-Raja 10 ayat yang ke-10, ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Saudara yang terkasih, Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, demikianlah firmanku, kata Tuhan, yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini adalah penegasan bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tidak ada perkataan firman Tuhan yang akan berlalu dengan sia-sia. Saudara yang terkasih, hal ini terbukti dan dialami oleh keluarga Raja Ahab, di mana mereka harus menuai perbuatan jahatnya. Penghukuman atas keluarga Ahab benar-benar terjadi karena Tuhan sendiri yang berfirman. Jika Tuhan sendiri yang mengatakan, maka semua pasti terjadi. Bilangan 23 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudaraku, setinggi apapun kedudukan seseorang dan sebesar apapun kuasa yang dimilikinya, tidak akan menghindarkannya dari penghukuman Tuhan. Begitu juga dengan Isabel, istri dari Ahab, yang sempat melakukan ancaman terhadap Elia sehingga Elia mengalami ketakutan. Akhir hidupnya Isabel sangat tragis, saudara. Mayatnya dimakan anjing seperti yang diucapkan Elia dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 10. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yizreel dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Saudaraku, sekali Tuhan mengucapkan sesuatu tentang hidup seseorang, hal itu pasti terjadi. Isabel tidak dapat melepaskan diri dari perkataan Tuhan. Apapun usaha yang dilakukannya, semuanya pasti akan sia-sia. Dari pengalaman tragis yang dialami oleh keluarga Ahab ini, kita dapat belajar bahwa firman Tuhan itu atau perkataan Tuhan itu sangat berkuasa, saudara. Karena itu jangan menganggap remeh firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Sekali Tuhan berfirman, firman-Nya itu mengikat dirinya sendiri, sehingga dia pun pasti akan melaksanakan apa yang diucapkannya. Jika sampai hari ini saudara dan saya belum mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, imani firman Tuhan, pegang janji firman Tuhan, sebagaimana Tuhan menasihati Yosua untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara dan saya pun harus melakukan yang sama sampai janji firman itu tergenapi dalam hidup kita. Itulah yang menjadi kunci kemenangan, itulah yang menjadi kunci keberhasilan hidup Yosua, dan pasti juga akan menjadi kunci keberhasilan saudara dan saya, seluruh pendengar Bread of Life Audio yang meresponi firman Tuhan ini, yang percaya, yang imani, yang pegang janji Tuhan. Yesaya 14 ayat 24, firman Tuhan berkata, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk peneguhan iman yang Engkau sampaikan kepada kami di saat ini. Firman Tuhan tidak akan batal. Tidak ada firman-Mu yang kembali sia-sia. Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Firman Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Setiap firman Tuhan yang keluar di mulut Allah, pasti Engkau laksanakan apa yang Engkau kehendaki. Ketika kami belajar firman Tuhan hari ini, kami juga ditegur oleh Tuhan bahwa kami tidak boleh sampai meragukan kuasa Tuhan, apalagi tidak percaya kepada
kekuasaan, kedaulatan dari Tuhan. Hari ini Tuhan, Engkau ajar kami supaya kami tetap mengimani, kami percaya, kami pegang setiap janji firman Tuhan. Seperti keberhasilan dan kemenangan Yosua, kami harus merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Hidup kami dipenuhi dengan firman-Mu dan bukan perkataan dunia ini. Terima kasih Allah yang hidup, Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah juga yang sanggup menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Allah yang kudus yang selalu bersama dengan kami hari ini dan selama-lamanya. Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.